Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidina ilma wa rizqna fahma amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus bila Bapak Ustaz Madrul yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, senior kami, Bapak Tesanin, Bapak Mundasir, Bapak Rustam, Bapak Abdurrahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa rekan-rekan semuanya sehijau, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita. Suatu nikmat buat saya ketika ada kesibukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Coba Mas Mundasir bayangkan, andaikan di Ragunan sana pasang lowongan yang membutuhkan tenaga kerja, gajinya sebulan 30 juta, gak tanggung-tanggung. Tapi tugasnya apa? Nyisirin si raja hutan. Mau daftar nggak? Itu artinya apa? Ada lowongan tapi tidak sesuai dengan profesi kita, kemampuan kita. Maka saya katakan suatu nikmat bagi kita apabila kita mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita. Menukil pernyataan Syakib bin Ibrahim dalam menafsirkan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi al-ayah. Yang artinya, dan jikalau Allah meluaskan rezeki pada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Maka Syakib bin Ibrahim di dalam menafsir ayat ini beliau berkata, Innallaha azza wa jalla law razaqal ibada min khairi kasbin la tafarrahu fatafassadu walakin syaghalahum bil kasbi hatta la yatafarrahu li fasadin. Kata beliau di dalam nafsir firman Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika memberikan rezeki kepada hamba-hambanya tanpa melalui suatu usaha, misalkan kepengen duit, usaha kerja, buka sajadah, jadi 300.000 umpamanya, ada nggak yang kayak gitu? Ya kalau ada itu orang-orang tertentu ya, walau alam itu cara seperti apa. Jadi kalau orang awam itu nggak mungkin ya, orang awam. Kepengin buah, tiba-tiba datang di depan rumah. Ya ada sih, tapi ya ngeklik dulu, ya. Itu juga harus punya saldo, begitu kan? Iya, punya saldo nggak bisa. Ada buah datang sendiri di depan rumah, ya. Pak RT, ada manggil-manggil, paket datang, ya. Jadi harus ada usaha. Saudaraku rahimakumullah, saya teruskan lagi pernyataan Syakib bin Ibrahim dalam menafsirkan
firman Allah, beliau berkata, jikalau Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya tanpa melalui proses usaha, tanpa harus bekerja, ya, maka mereka itu niscaya akan pada menganggur. Ya, kalau Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa harus melalui suatu usaha, mesti orang-orang pada nganggur. Kalau sudah banyak pengangguran, bagaimana fata fasadu, mereka itu akan pada berbuat kerusakan di atas bumi. Anggur, ya, banyak berbuat kerusakan. Walakin syaghalahum bil kasbi, tetapi Allah menyibukkan mereka dengan apa? Dengan kasab, dengan usaha. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengangguran dan tidak ada peluang untuk berbuat kejahatan di muka bumi ini. Jadi dengan bekerja ini artinya kita telah menjalankan sunnatullah, kita telah menjalankan sunnah Rasulullah, kita telah menjalankan sunnah para Rasul, sunnah para Nabi, sunnah para sahabat. Ya, mau bukti kalau bekerja itu sunnah Rasul. Rasulullah SAW juga seorang pedagang. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang penjual kain, tukang kain. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayatnya ketika beliau berada di atas mimbar memberikan khutbah, tangannya sambil memegang daun semacam jadul, sambil nganyam, sambil ceramah, sambil nganyam. Setelah jadi nanti nyuruh pembantunya untuk menjual di pasar. Itu Nabi Sulaiman, ya, mau bekerja. Nabi Zakaria pedagang. Nabi Dawud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman, pernah suatu hari turun ke pelosok-pelosok menyamar sebagai rakyat jelata. Bahasa sekarangnya belusukan. Di saat yang bersamaan, malaikat Jibril alaihissalam menyamar sebagai pemuda. Bertemu keduanya. Lalu Nabi Dawud alaihissalam yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa bertanya kepada seorang pemuda, yang pemuda ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang sedang menyamar. Kemudian Nabi Dawud bertanya, wahai pemuda, bagaimana pendapat kamu tentang Nabi Dawud alaihissalam? Maka seorang pemuda ini menjawab, Nabi Dawud alaihissalam seorang pemimpin yang baik, seorang yang soleh, seorang yang taat. Namun sayang, beliau makannya dari Baitul Mal. Baitul Mal ini kalau bahasa di kampung lumbung desa, uang kas negara. Ya. Mendengar jawaban dari malaikat Jibril alaihissalam yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, Nabi Daud alaihissalam pulang ke rumah menuju mihrabnya. Mihrab ini tempat biasa beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, ya Rabbi allimni sunnatan a'malu biyadi hatta la akala min baitil muslimin. Wahai Tuhan, ajarilah aku suatu ilmu pengetahuan, suatu keterampilan yang bisa aku kerjakan dengan tanganku sendiri, supaya aku tidak makan dari baitul mal atau uang kas negara. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan keterampilan bisa membuat baju kerang atau baju besi. Begitu. Jadi ya, Nabi yang langsung dijabah. Jangan Nabi. Orang biasa aja kita dijabah doanya ya. Ini semuanya diberikan keterampilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin doanya, ya Allah Gusti, hari keterampilan apa kek? Ada keknya pula. Tapi yang tetap aja dijabah. Yang enggak gitu-gitu banget kali ya. Ini ya namanya ceramah ya sedikit-sedikit agak dipelesetin. Ya kalau polos banget lurus ya
nggak laku. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan isti'fafan anil mas'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ba'atsallahu yaumal qiyamati wajhu kal qamari lailatal badri." Kata Nabi, barang siapa yang mencari harta dunia yang halal, tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak meminta-minta dan memberi keleluasan kepada keluarganya, serta supaya bisa berbelas kasih kepada tetangganya, kepada temannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama, berseri-seri. Ya, jangan di hari kiamat orang-orang yang senang kerja di dunia pun, kalau orang sergap kerja, insya Allah wajahnya berseri-seri. Ya enggak? Ya, walaupun ya karena kebanyakan lembur agak berdam sedikit dengan si Pak RT. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, ngomong diri saya sendiri ya. Kebanyakan lembur. Ya tapi insya Allah masih bisa tersenyum. Ya. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama ngaji ilmu fikih sekarang seriusnya ya. Ya, sedikit aja candaannya, sekarang serius. Ngaji fikih harus serius. Sekarang ini kita sama-sama memasuki pembahasan tentang sunnah hayat. Sunnah hayat ini adanya di dalam sholat. Kalau pertemuan sebelumnya membahas tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah merupakan kesunahan yang adanya di luar sholat, sebelum sholat. Nah, kalau pembahasan ini sunnah hayat adanya di dalam sholat. Saya bacakan teknik terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha ay sholati 15 khoslatan raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami ila hadwi mankibaihi wa raf'il yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa wad'il yadaini 'ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa faqa surratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Hayatnya sholat. Apa itu hayat? Hayat adalah kesunahan dalam sholat yang bukan termasuk rukun dan bukan pula bagian daripada sholat. Itulah sunnah hayat. Bukan rukun sholat dan juga bukan bagian dari sholat. Apabila ditinggalkan baik secara sengaja ataupun karena lupa, maka untuk sunnah hayat tidak perlu ditambahi dengan sujud sahwi. La yujibaru tarkuha bisujudi sahwi. Tidak perlu ditambahi meninggalkan sunnah hayat dengan sujud sahwi. Tidak perlu. Baik sengaja ataupun karena lupa. Itu sunnah hayat. Jumlahnya ada berapa sunnah hayat? Menurut dalam kitab Fathul Qorib ini, sunnah hayat jumlahnya ada 15. Yang pertama, mohon diperhatikan, mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram. Ini namanya sunnah hayat. Minta tolong izin, saya akan berdiri biar kelihatan nanti ya. Saya peragakan. Minta tolong Mas, kelihatan ya. Saat takbiratul ihram kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Disebutnya sunat hayat. Batasannya sampai mana? Batasannya lurus dengan kedua pundak. Ujung-ujung jari kita sekiranya sampai telinga. Jadi kalau saya katakan Allahu Akbar, ya,
Allahu Akbar. Ya, segini ya. Batin telapak tangan kita menghadap kiblat. Jelas ya? Enggak kayak gini. Ya, enggak ya? Ya terserah yang mau kayak gitu ya, terserah. Lu hajinya sama saya, kitabnya ada, ya. Kalau ada yang meragukan, saya sampaikan. Kalau ada yang ragu, ini kan perkataan ulama melalui kitab. Jadi sahabat Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha as-sholata. Kata sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya selaras dengan kedua pundaknya ketika beliau memulai sholat. Berarti ketika beliau takbiratul ihram. Imam Bukhari meriwayatkan ada 17 sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa di antara 17 sahabat ini tidak ada satupun yang selisih pendapat tentang hal ini. Jadi kalau mau nanya soalnya apa enggak, dikatakan oleh Imam Bukhari 17 sahabat tidak ada yang berselisih, semua kompak bahwa Nabi SAW ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya sampai itu. Kalau ada yang mau pilih ya silahkan, ya, saya nggak ikut-ikut, nggak mau bantah juga enggak, takut ribut soalnya kalau bantah-bantahan ya, nggak mau ribut aja, jelas ya. Haji kita bukan untuk gontok-gontokan, untuk pengetahuan. Saudaraku rahimahullah, itu yang pertama. Sunnah yang kedua, saya tidak mengikuti urutan ini. Sunnah yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ma'ilan ngala jihati yasarihi. Jadi begini. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusar, di bawah dada. Agak condong sebelah kiri. Jadi posisinya begini. Jangan tengah persis, ya, tapi geser samping kiri. Alasannya apa? Karena hati itu adanya di sebelah kiri. Jadi tujuannya kita sedekap, geser ke kiri. Karena hati adanya di sebelah kiri, maka dengan posisi seperti ini tujuannya adalah hikmahnya menjaga keimanan kita yang ada di dalam hati supaya tidak lepas sampai akhir hayat kita. Itu hikmahnya, ya. Jelas ya? Allah. Sunnah hayat yang ketiga, saya tidak mengikuti ini, tapi mengikuti berdasarkan prakteknya. Adalah baca doa iftitah. Doa iftitah, semua sudah hafal ya? Sudah familiar dengan kita. Kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini namanya doa iftitah. Ini doa iftitah yang paling familiar. Tidak menggunakan doa ini juga boleh, tapi karena ini yang sudah diajarkan oleh guru kita semenjak kecil, memang ini yang paling afdol, jadi sudah kami. Jadi saya pernah menggantinya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, lama ada 10 tahun. Sampai-sampai lupa doa iftitah. Takut lupa, saya balik lagi lah. Sekedar pengetahuan saja itu, ya. Sekedar pengetahuan. Sudah sampai doa iftitah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang keduanya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Persisnya tadi ya, persisnya. Tangannya kayak gini prakteknya ini. Kalau kita sedekap kayak gini, ya.
Posisinya di sini, di pergelangan. Jelas ya? Yang ini sama ini namanya apa lah? Ini, ya. Jari manis dan kelingking megang lengan kiri. Ibu jari juga. Ya. Yang dua ini jari telunjuk dan jari tengahnya posisinya lurus. Jelas ya? Mas Jarwo, jelas ya? Kayak gini ya besok. Ya, jelas. Boleh Mas Jen ini kayak gini. Ya. Posisinya. Posisi dekatnya. Kalau ada yang tanya, ini keterangannya di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang menjelaskan. Juga didukung dengan penjelasan di dalam kitab Bajuri. Ya. Berkaitan dengan doa iftitah. Disunahkan membaca doa iftitah dengan syarat 5 persyaratan. Yang pertama, seseorang disunahkan membaca doa iftitah apabila di luar sholat jenazah. Jadi dalam sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Jadi untuk sholat-sholat yang lain yang disunahkan membaca doa iftitah. Syarat yang kedua, tidak dikhawatirkan habisnya waktu ada sekalipun waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengerjakan 1 rakaat. Contohnya bagaimana? Masuk waktu sholat asar jam 3 umpamanya, tapi jangan dipraktekin yang ini cuma umpama. Ya. Jam 2.59 ke jam 3 persisnya tinggal 1 menit tersisa waktu itu. Waktu 1 apabila kita gunakan untuk sholat 1 rakaat dilengkapi dengan doa iftitah, maka perkiraan kita tidak cukup. Maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini atau anjurannya tidak disarankan atau tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang sholat yang 1 rakaat masih di sini nih di waktunya, yang 3 rakaat sudah keluar di waktunya, umpamanya ini namanya sholat di perbatasan ini, bukan batas kota ini, batas waktu. 1 rakaat masih di waktunya, 3 rakaat sudah keluar. Apakah ini masih masuk kategori sholat aja atau sholat qadha? Jawabannya masih masuk kategori sholat ada. Jadi doanya adaan, walaupun diperkirakan cuma cukup 1 rakaat. Yang 3 rakaat udah tekor umpamanya ya. Tapi ini buat pengetahuan ya Mas Bidinnya, buat pengetahuan biar nggak ragu-ragu. Gak mepet banget gimana cara sholatnya, kan kebingungan karena nggak tahu. Kalau tahu ya tenang aja. Kalau usholi fardhu zuhri 4 rakaat. Kita atau enggak usah, karena nggak cukup untuk 1 rakaat 1 menit umpamanya. Ya. Syarat yang ketiga, tidak khawatir kehilangan sebagian dari surat Fatihah. Jadi ini berlaku bagi makmum masbuk. Contohnya bagaimana? Contohnya kita datang ke shaf di situ, ternyata imam sudah selesai membaca surat Fatihah atau sudah hampir selesai. Sementara kita paham bahwa imam biasanya membaca surat yang pendek. Kalau kita membaca doa iftitah, kita belum sampai membaca surat Fatihah, sudah ruku imamnya. Dalam posisi seperti ini, maka kita sebagai makmum nggak bisa doa iftitah. Jelas ya? Jadi kalau kita posisinya sebagai makmum, nggak usah baca doa iftitah. Kecuali masih memungkinkan buat kita untuk membaca sebagian daripada suratul Fatihah, ya. Walaupun belum sampai kelar, belum pertengahan imamnya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau perkiraan nggak bakal hujan, ya, paham biasanya ini imamnya suratnya na'atina kalkasar umpamanya.
Panjangan mana sama doa iftitah? Ya kan ini biar umpamanya ini umpama kayak syarat yang keempatnya ini si makmum tidak menjumpai imam pada selain posisi berdiri. Makmum masbuk lagi ini datang ke situ. Imamnya sudah imamnya sudah imamnya sudah sujud. Maka bagi makmum yang menjumpai imam sudah posisi seperti ini, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Syarat yang kelima, tidak terlanjur membaca ta'awudz atau suratul Fatihah. Umpamanya tidak terlanjur membaca ta'awudz. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa. Kabira walhamdulillahi katsira. Enggak usah diulang. Tidak disunahkan membaca iftitah kalau sudah terlanjur membaca ta'awudz. Sudah Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lupa ya, belum iftitah. Ulangilah. Kabira walhamdulillah. Enggak usah diulang untuk membaca doa iftitah. Jelas ya. Ini syaratnya membaca doa iftitah. Memang disunahkan, tapi ada kalanya tidak disunahkan pada keadaan tertentu. Jadi inilah cakepnya kalau orang memiliki pengetahuan yang cukup, nggak bingung walaupun sama-sama telat sholatnya, udah di perbatasan, tapi kan tahu caranya, niatnya bagaimana. Ya. Jadi kadang orang bertanya, ini bagaimana kalau sholat sudah di akhiran waktu? Mau doa dengan cara adaan atau qodaan? Saya kasih tahu. Kalau ragu dengan waktu ini sudah habis atau belum, jangan ditambahkan kata adaan ataupun qodaan. Kecuali pada zuhri, arba rakaat mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Jangan menambahkan kata adaan atau qodaan. Sebab kalau salah artinya tidak sesuai dengan keadaan waktunya, justru membatalkan sholat. Membaca qodaan ternyata masih ada 1 menit. Ya, membaca adaan ternyata waktunya sudah keluar. Ini namanya salah dalam membaca waktu. Kalau ragu dalam kondisi seperti ini, sempat juga biar terlihat jam berapa ya keluar waktu sholat zuhur. Kan nggak sempat, orang udah mepet banget. Udahlah, jangan pakai qodaan, jangan pakai kata adaan pula, biar sholatnya sah. Mau sudah mau masih ada, mau sudah keluar sama-sama. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah dilanjut pada pertemuan malam Jumat mendatang. Kalau ada yang diperjelas, monggo. Kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kalau tidak, ya biasa PR. Ya. Kita udah mulai duduk. Ya. Istri batal nggak? Menurut mazhab kita, ini kulit bertemu kulit. Iya. Ya, kulit bertemu kulit kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, jelas ya. Kecuali mazhab yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang membantahnya tidak batal, nggak apa-apa dalam mazhab mereka. Ya, misalkan mazhab Hanafi. Tapi kalau mengaku sebagai mazhab Syafi'i, ya harusnya sepakat bahwa ini membatalkan. Kecuali kulit bertemu kain, kan beda. Atau maaf, kayak rambut misalkan, pegang rambutnya misalkan, nggak apa-apa. Kalau rambut atau kuku misalkan, tapi jangan nyentuh kulitnya. Yang batal kulitnya, rambutnya, kukunya nggak apa-apa. Ya bajunya kali. Habis wudhu istri dandan mau kondangan, gemes ya gitu, pegang bajunya nggak apa-apa, nggak batal ya. Tapi kalau kulit ketemu kulit salaman ya batal ya. Udah jelas ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ada yang kurang jelas, saya menyampaikan